Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zienti Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ultra processed food. Nah, tentu kita tahu bahwa di kehidupan modern sekarang ini banyak sekali ya jenis-jenis makanan, termasuk diantaranya kita ingin bahas mengenai ultra processed food. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ultra processed food ini? Nah, ultra processed food atau kita biasa sebut UPF ini adalah makanan yang lebih mengalami beberapa tahapan dalam pengolahan industri makanan, sehingga bentuk dan komposisinya jauh berbeda dari bentuk aslinya. Pada proses dalam pembuatan ultra processed food biasanya akan melibatkan penambahan zat aditif seperti contohnya ada gula, garam, lemak, dan juga pewarna, juga bisa diberikan pengawet. Yang ini tidak biasa ya ditemukan pada bahan makanan yang segar, yang langsung diolah ya. Ciri-ciri dari ultra processed food ini apa saja sih yang bisa dapat tambahan tadi? Yang pertama adalah adanya bahan tambahan yang memang diberikan yang fungsinya itu untuk meningkatkan rasa ya, untuk bisa lebih enak rasanya. Kemudian juga penampilannya yang lebih menarik. Kemudian juga akan membantu untuk daya simpan yang lebih lama untuk makanan itu. Sahabat sehat, lalu bagaimana tentang proses pengolahan dari UPF ini? Karena memang UPF melibatkan teknik pengolahan yang sangat kompleks seperti hidrogenasi dan pencetakan yang juga tidak dilakukan yang di dapur rumah tangga. Ini adalah jenis industri yang memang pengolahannya lebih kompleks ya daripada jenis makanan biasa. Contoh-contoh UPF ini bisa sangat beragam ya. Contoh yang paling sering di sehari-hari kita temuin, mungkin sahabat sehat semuanya tahu kita sering ketemu mie instan, kemudian makanan kemasan ya, sereal, terus keripik yang kemasan, juga minuman manis itu juga termasuk UPF ya. Untuk mengkonsumsi UPF ini, jika dilakukan secara berlebihan maka bisa memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Lalu apa saja nih sahabat sehat dampak negatif dari mengkonsumsi UPF? Yang pertama tentu tadi karena banyak bahan tambahan bisa menyebabkan obesitas. Ya karena seringkali makanan UPF ini tinggi sekali kalorinya dan juga nutrisinya rendah ya, tidak banyak nutrisi yang terdapat di dalam UPF yang bisa menyebabkan penambahan berat badan. Kemudian masalah lain bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang kronis ya. Kalau konsumsi UPF berlebihan, resiko penyakit jantung, diabetes, juga termasuk kanker ya. Ini juga bisa berkaitan dengan konsumsi dari UPF. Nah, sahabat sehat ternyata tidak hanya penyakit yang tadi secara fisik, tapi juga bisa berpengaruh kepada mental ya. Jadi kesehatan mentalnya juga terpengaruh dari kita kalau mengkonsumsi UPF secara berlebihan. Misalnya menjadi kondisi yang seperti depresi contohnya. Nah, sahabat sehat, tentu kita ingin tahu apa sih yang dimaksud dengan junk food, fast food, dan UPF, dan apa sih perbedaan-perbedaan di antara jenis makanan ini. Perbedaan utama yang paling sering kita ketahui dari junk food, fast food, dan juga UPF ini ada pada jenis pemrosesan makanannya, komposisinya, dan juga dampak terhadap kesehatannya. Yang pertama kita bahas dulu ya sahabat sehat tentang junk food. Apa sih yang dimaksud dengan junk food? Nah, junk food ini kan istilah asing ya, ini kan adalah makanan sampah gitu ya maksudnya ya. Nah, ini adalah makanan yang rendah nilai gizi ya, kadar gizinya rendah sekali, kemudian dia juga tinggi lemak, tinggi gula, dan juga mengandung sedikit ya, tidak banyak vitamin atau tidak banyak serat. Nah ini contoh-contohnya adalah keripik, kemudian juga permen, terus kue-kue yang manis ya, jadi itu adalah tinggi lemak, tinggi gula. Biasanya untuk makanan seperti ini seringkali mengandung zat aditif seperti pengawet, pewarna, dan juga tambahan lainnya untuk meningkatkan rasa dan daya tarik dari makanan tersebut. Nah, kalau kita konsumsi makanan seperti junk food ini, ada dampak kesehatan yang bisa berpengaruh. Ya, jadi sahabat sehat harus tahu bahwa konsumsi junk food ini juga bisa menyebabkan kegemukan ataupun obesitas dan juga penyakit-penyakit kronis. Maka kita tidak boleh mengkonsumsi junk food secara berlebihan. Sahabat sehat, lalu apa yang dimaksud dengan makanan fast food? Nah, fast food ini kan istilahnya makanan cepat saji ya. Jadi artinya adalah makanan yang dalam penyiapannya ataupun disajikannya ini bisa dengan cepat. Biasanya yang dimaksud cepat ini adalah waktu yang kurang dari 15 menit. Contoh makanannya adalah seperti burger ya, kemudian pizza, kemudian juga kentang goreng. Ini termasuk makanan cepat saji.
Nah, ciri khas ya dari makanan-makanan fast food seperti ini, meskipun memang dia cepat disajikan dan juga mungkin dia masih mengandung beberapa kandungan gizi yang kita butuhkan, tapi juga kurang bagus ya untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang paling bisa berdampak adalah jika konsumsi berlebihan akan mirip ya, dampaknya seperti tadi makanan junk food ya, juga bisa menyebabkan obesitas dan juga kandungan gizi yang rendah sehingga juga kurang sehat bagi tubuh kita. Sahabat sehat, lalu bagaimana dengan yang dimaksud dengan UPF? Nah, makanan yang termasuk UPF ini biasanya melalui banyak tahapan pengolahan di industri dengan adanya tambahan-tambahan bahan kimia seperti pengawet, pemanis buatan, dan juga pewarna. Beberapa makanan ya yang sering kita temui sehari-hari, mungkin sahabat sehat biasa ya menemukan makanan seperti sosis, nugget, ya, kemudian mie instan, dan juga mungkin ada yogurt dengan beragam rasa. Nah, ini termasuk dalam makanan UPF. Biasanya makanan UPF ini bisa memiliki lebih dari satu bahan yang jarang digunakan di dalam masakan rumah tangga. Jadi memang ada bahan-bahan tambahan ya. Kemudian dikemas untuk rasanya lebih enak, kemudian daya tahannya lebih lama ya. Tentu ini adalah ciri-ciri khas dari makanan UPF. Sahabat sehat, tentu kita perlu mengetahui ya dampak apa kalau kita mengkonsumsi makanan UPF yang secara berlebihan ya. Makanan ini memang bisa saja mengandung nutrisi yang ditambahkan di dalam makanan tersebut. Konsumsi yang berlebihan UPF ini sebetulnya mirip dengan yang tadi pada junk food dan fast food, juga bisa meningkatkan penyakit kronis, contohnya diabetes dan juga hipertensi. Ya, jadi dengan adanya makanan yang menyebabkan penyakit kronis tentu saja kita harus hindari ya. Kalau kita tadi sudah bahas tentang junk food ya, ini junk food yang memang lebih kepada makanan ringan tapi nilai gizinya rendah, sedangkan fast food itu adalah makanan yang cepat saji tapi juga gizinya lebih baik sih, tetapi ya tetap dia bisa menyebabkan kelebihan berat badan ataupun obesitas. Kemudian UPF ini lebih banyak jenis makanannya karena memang diproses dengan tambahan-tambahan bahan kimia ya yang diproses oleh industri makanan. Meskipun tidak semua bahan makanan olahan ataupun UPF ini berdampak buruk untuk kesehatan, tetapi kita juga perlu memperhatikan ya apakah ada tambahan-tambahan yang sifatnya sebagai tambahan nutrisi ya yang memang ini bisa ada manfaatnya bagi tubuh. Tapi meskipun begitu, konsumsi UPF lebih amannya kita batasi ya, kita kurangi, kita lebih bijak dan dalam sikap yang pertengahan ataupun moderasi. Jadi kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsi UPF. Sahabat sehat, ada baiknya kita lebih memilih ya makanan yang segar ataupun bukan jenis makanan olahan ataupun UPF. Kita juga perlu untuk memperhatikan label makanan ya. Kita lihat asupan di situ ada gulanya berapa gram ya, kemudian garamnya berapa banyak, lemaknya berapa banyak. Supaya kita bisa melihat dalam makanan yang kita makan sehari-hari itu apakah sesuai dengan batasan yang normal atau tidak. Ini tujuannya supaya kita bisa lebih sehat ya dalam pemilihan makanan dengan memilih makanan yang segar dan juga pemenuhan nutrisi yang baik, dan bisa terhindar dari resiko dampak kesehatan yang bisa timbul dari UPF tadi ya, karena memang bisa berkaitan dengan beberapa penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan juga beberapa jenis kanker. Tentu saja mengusahakan untuk keseharian kita bisa memberikan makanan yang segar, ini adalah lebih baik untuk kesehatan kita dan mudah-mudahan itu akan mendukung untuk kesehatan jangka panjang. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.